Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kenikmatan dan juga kesempatan masih diberikan pada kita, masih menyapa kita, dan juga masih menaungi diri kita. Tentu ini adalah sebuah bukti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memperhatikan diri kita. Maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim meningkatkan rasa syukur dan juga rasa takwa adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban. Karena dengan seperti itu, dengan amalan seperti itu, fa insyaallah Allah pun akan menambah nikmatnya pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ibrahim. Jika kalian mau bersyukur akan nikmatku, maka akan ku tambah nikmatku. Dan jika kalian kufur, maksudnya tidak mau bersyukur pada nikmat-nikmat Allah selama ini, maka adab Allah sangatlah pedih. Banyak sudah kita jumpai berbagai macam contoh dari adab yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak usah jauh-jauh, di negara kita sudah berapa kali ujian, cobaan, bencana melanda negara ini. Mungkin saja itu adalah sebab bagaimana kita tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita merefleksikan diri kita, mengintrospeksi dan juga bermuhasabah. Semoga Allah mengampuni diri kita. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah Islam, minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah akan syariat Islam menuju zaman Islamiyah, yang seperti kita rasakan pada kesempatan hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan, bulan suci Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul Quran wa syahrul maghfirah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulannya Al-Quran, dan juga bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim mempersiapkannya dengan sematang-matangnya, dengan sesungguh-sungguhnya dan seantusias-antusiasnya. Karena di momentum ini, selama 1 bulan inilah momentum yang dinantikan oleh seluruh muslim di belahan bumi manapun. Waktu yang berlangsung hanya kurang lebih 1 bulan ini menjadi kado spesial, menjadi tamu yang agung yang mestinya kita muliakan. Kita muliakan dengan amalan-amalan kita. Kita muliakan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang tentunya positif, mengandung banyak manfaat dan juga berpahala, dan tentunya harapan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin melewatkan bulan suci ini dengan berbagai macam hal yang sia-sia. Amalan-amalan yang sia-sia, amalan yang tidak bermanfaat sama sekali, yang tidak mendatangkan kebaikan baik diri kita
maupun orang-orang di sekitar kita. Terlebih tentunya harapan kita, momentum Ramadan adalah momentum tarbiyah. Bulan tarbiyah untuk diri kita dan juga keluarga kita maupun masyarakat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Tentu ini menegaskan pada kita terhadap diri kita sebagai seorang muslim, hendaknya kesolihan yang ada dalam diri kita, kebaikan yang ada dalam diri kita, tidak semata-mata kita peruntukkan pada diri kita. Harus ada yang bisa merasakan manfaatnya. Harus ada yang bisa memberikan pelajaran. Maksudnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik dan juga mengajak pada kebaikan. Tidak perlu jauh-jauh, kita mulai dari lingkungan keluarga kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita hendaknya merasakan, hendaknya memperoleh semangat, memperoleh bimbingan dari kita. Sehingga momentum Ramadan ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa kita manfaatkan diri kita dan keluarga kita menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amalan-amalan yang terus dipompa, berbagai macam kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan. Sehingga dengan seperti itu, fa insyaallah Allah tidak hanya memberikan maupun mengumpulkan kita di dunia saja, tapi juga kelak mengumpulkan diri kita dan juga keluarga kita di surganya. Tentunya ini menjadi sebuah harapan dari setiap orang muslim dimanapun berada. Sehingga apa yang menjadi obsesi terbesar kita, tujuan terbesar kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dikumpulkan ke surganya, kelak akan tercapai. Sebagai penutup, mengutip perkataan dari Syekh Shaleh Fauzan, menyambut Ramadan itu hendaknya dengan mempersiapkan dengan berbagai macam hal yang berbau tentang ketaatan, bukan dengan hiasan maupun seni hiburan. Semoga ini menjadi refleksi buat diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang ada, menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan introspeksi, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi maupun individu yang lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.